Cek, cek, cek. Halo, halo. Oke, kita mulai. Selamat, udah 40 orang nih. Harusnya 50 ya kalau included yang double-double. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi kita udah ada 2 minggu spare ya untuk ini. Jadi mungkin kita refresh something dulu di sampai sejauh mana materi kita. Jadi kita udah belajar tentang deskripsi batuan, jenis-jenis batuan sedimen ya, basic dari stratigrafi serta sejarahnya, lalu mekanisme bagaimana sedimen itu tertransport dan terendapkan, serta tekstur-tekstur sedimen yang dihasilkan dari berbagai metode transport sedimen tersebut, gitu. Nah itu, ini tumben tidak di record ya, gak apa-apa sih, bebas sih. Oke, jadi transport sedimen itu kita sudah pelajari kan basic teorinya di bottom traction, di saltation, di suspension, bagaimana dia terendapkan, dan kita juga sudah banyak melakukan praktikum gitu ya, yang mana di beberapa praktikum tersebut mungkin masih beberapa ada yang kurang di deskripsi batuannya. Itu nanti sebelum ujian. Kalian kapan sih ujian? Kapan ujian? Tanggal ujiannya kapan biasanya? Harusnya sih bentar lagi ya, 1-2 minggu lagi. Jo, mungkin tanggal ujian biasanya ada yang bisa jawab? Wah, mungkin dari dosennya sendiri, Pak. Kalau matkul lain ada yang udah UTS? Sudah, Pak, sudah. Sudah, Sudah. Pak. Oh ya udah, kita berarti either minggu depan atau 2 minggu lagi UTS ya. Kemungkinan besar sih ya diusahakan minggu depan, tapi karena kami melihat mungkin deskripsi kalian masih ada beberapa yang keliru, mungkin ada akan sebelum ujian itu ada satu sesi khusus lah untuk review materi agar lebih komprehensif lah pembahasannya agar kalian lebih mantap juga nilainya gitu ya. Sebelum kita masuk lagi ke materi nanti after UTS yang lebih banyak dan lebih sulit. Nah, untuk minggu ini kita masih ke mekanisme transport sedimen. Kita masuk ke bagian gravity mass flow. Jadi kalau kemarin itu mostly fluida gitu ya, mostly fluida kita mostly mostly itu transport yang dari energi flow gitu ya, energi mekanika fluida. Nah, sekarang mekanisme transport yang masuk itu ditambahkan juga unsur gravity di dalamnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Kita lihat. Oke. Nah, ini kan kalian sudah belajar ya kemarin ya, harusnya masih ingat. Jadi kita sudah belajar tentang sedimen transport and deposition, yang mana itu tertransport di bottom traction dan suspension. Kita juga belajar diagram Hjulstrom ya. Kapan dia terendapkan? Kemarin sudah ada saya bertanya gitu kan, bagaimana kalau misalnya titiknya di sini, kapan dia terendapkan? Bagaimana titiknya di sini, kapan dia terendapkan apa tererosi atau masih transport gitu ya?
Nah, jadi itu yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke sedimen transport yang ada faktor gravity di dalamnya, yaitu gravity mass flow sedimen transport gitu ya. Yang mana itu biasanya terdiri dari berbagai hal gitu ya, berbagai jenis, berbagai jenis flow, mulai dari rock falls, debris flow, turbidity currents. Nah, itu apa? Gitu ya. Jadi secara umum ya, kita lihat bahwa sedimen itu juga dapat tertransport kasarnya dari longsoran. Ya, longsoran ini bisa terjadi di bawah laut, yang bisa disebut sebagai turbidity current gitu ya, turbidity current. Dia di bawah laut, dia jatuh longsor, terus sedimennya terdeposit di bawahnya gitu ya, disebut lobe. Dan juga bisa ini terjadi di darat seperti longsoran di pinggir tebing gitu ya. Nah, endapan-endapan ini, deposit-deposit ini yang sekarang menjadi batuan sedimen gitu ya, endapan slope gitu ya, yang terbentuk akibat dari gravity mass flow ini sering menjadi target minyak yang baru, sering menjadi target migas yang baru, target hidrokarbon yang baru. Jadi pada masa lalu mungkin ya simple sekali mencari migas gitu di anticline gitu. Bodo amat dapatnya apa pasti dapat kemungkinan besar, tapi karena mostly di tempat tersebut sudah habis gitu, yang gampang-gampang, jadi sekarang itu cukup sulit, jadi endapan slope ini dicari gitu ya, deposit-deposit yang tipis ini dari slope dicari, kemenerusannya dicari. Nah, sehingga mungkin untuk TGF dan TPM sangatlah penting untuk mempelajari ini. Jadi mungkin kalian nanti ada beberapa dari kalian yang akan bekerja di perusahaan migas, tiba-tiba dapat endapan slope gitu ya, dapat endapan gravity mass flow. Nah, itu kalian harus tahu dulu bagaimana pembentukannya. Ya, walaupun nanti kalian akan belajar lagi. Nah, jadi masuk ke pengertian dulu. Masuk ke pengertian. Jadi apa itu gravity mass flow? Jadi gravity mass flow itu merupakan aliran sedimen gitu ya, yang melibatkan massa sedimen yang sangat besar. Jadi secara relatif dia longsorannya cukup besar dan cukup signifikan untuk menjadi batuan endapan yang sedimennya signifikan untuk dicari, mungkin hidrokarbonnya atau sedimennya cukup kontras dengan batuan yang lain bahwa dia memang endapan longsoran. Jadi kan longsoran itu terjadi setiap saat ya, pasti ya, kecil-kecil bisa jadi setinggi rumah gitu kan, ya itu mungkin nggak tidak terlalu besar gitu, tapi kan kita cari yang setinggi perumahan, yang seluas mungkin perumahan, seluas gedung kampus ya, seperti itulah analognya. Jadi GMF itu aliran sedimen yang melibatkan massa yang sangat besar. Nah, yang massa itu bergerak menuruni downslope sampai di keadaan stabil, kemudian berhenti dan mengalami resedimentasi. Jadi kita punya lereng gitu ya, yang dari endapan yang terdahulu gitu ya, endapan yang lama, terus jatuh dar, lalu terkocok-kocok lah kasar oleh air gitu. Itu yang disebut yang disebut sebagai turbidity current, lalu terendapkan kembali di bawah ini. Itu gravity mass flow ya. Nah, ini. Jadi lereng-lereng di pinggiran self edge gitu ya. Jadi kita punya continental shelf dan punya laut dalam ya. Nah, di pinggirnya itu biasa seperti ini nih bentuknya ya. Bentuknya sering terjadi longsoran-longsoran di sini. Yang terendapkan di bawahnya di sini, terendapkan lagi di sini. Ini kalau uh, penglihatannya secara seismik ya, dari samping itu bisa dilihat. Jadi longsoran-longsoran ini nih biasanya yang akan menjadi endapan hidrokarbon pada masa sekarang. Nah, GMF ini simple, simple syaratnya untuk terjadi. Jadi yang penting kita punya slope dulu, yang pertama. Kita punya kemiringan. Jadi kalau misalnya dia horizontal, ya dia akan jatuh di situ lagi. Tapi ketika kita punya kemiringan, dia akan jatuh aja ke bawah kan. Nah, yang mana ke bawah itu jelas harus ada gravity. Kalau kita punya slope, tapi di bulan, ya akan mungkin terbang-terbang aja gitu ya. Di sedimennya sampai terendapkan di mana, mungkin di pinggiran sananya kalau kita tidak punya gravity.
terbang aja dia kayak di luar angkasa. Dan yang terakhir kita punya mixture of detritus and fluid. Jadi kita punya detritusnya, punya gray bukan dengan fluid ya, dia dari air, angin, ya, maksudnya air gitu ya. Fluid air. Jenis gravity debris flow, debris slide, soil creep bergerak sedikit, bisa juga rock fall jatuh, gitu ya. Nah, gravity mass flow ini akan menghasilkan berbagai jenis flow. Misalnya. Nah, ini beberapa contohnya, dia bisa slide, hasil dari slide, slam, juga debris flow, gitu ya. Nah, jadi apa bedanya? Apa bedanya di beberapa jenis flow tadi? Nah, ini kita masuk ke dalam konteks misalnya di bawah sea level. Nah, jadi submarin misalnya rockfall nih, rockfall. Bagaimana ininya apa mekanismenya apa yang membedakan dengan yang lain? Nah, jadi rockfall ini dia ada jatuhan-jatuhan dari individual class gitu ya. Dari namanya aja batuan jatuhan batu gitu. Jadi kita punya slope, ya ada class-class atau batu-batu yang jatuh tak tak tak. Itu disebut sebagai rockfall. Dia free fall of individual class, biasanya ukurannya besar gitu ya. Deposition unit biasanya sangat distinct karena ya dia besar-besar gitu kan. Poor sorting, tidak ada grading, porositasnya interclass dan transport distance-nya dekat gitu karena dia hanya jatuhan. Jadi misalnya kita punya jatuhan deng 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 jatuh pak 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 pak. Ya dia biasanya nggak jauh. Nah, kalau misalnya selanjutnya kita punya slides nih. Jadi longsoran yang sliding gitu. Sering, gitu. Atau bisa disebut juga slam juga itu. Jadi dia ada sedimen yang cukup banyak bluk jatuh gitu ke bawah. Jadi nggak hanya satu-satu. Jadi bayangin tanah longsor lah, slam itu ya. Yang bisa juga terjadi di bawah sea level. Nah, ini biasa besar sekali, koheren masses. Koheren itu maksudnya dia massa yang satu tubuh jatuh, movementnya along discrete shear planes, jadi jatuh seperti longsoran. Bayang, dia tidak ada flow internal, jadi tidak ada pengaruh aliran fluida di sana dan biasanya terjadi dekat dengan sesar. Selanjutnya kita punya mass flow, ya mass flow yang cukup banyak gabungan gitu ya, ada sedikit fluidanya. Jadi dia ada gradingnya juga dan terakhir itu ada turbidity flow. Jadi turbidity flow uh, ini nanti kita akan lihat produknya bagaimana, apa beda-bedanya ini. Mungkin belum kebayang ya sekarang nanti ketika praktikum mungkin lebih kebayang. Nah, ini turbidity flow. Nah, ini kalau misal ini yang tadi ya lebih dengan dalam penjelasan yang lebih simple mungkin ya. Kalau berdasarkan Middleton dan Hampton gitu. Jadi ketika kita punya gravity mass flow, jelas kita punya ada yang namanya proximal dan distal. Ya. Proximal itu yang dekat dengan sumbernya di mana dia longsor, ya. Distal itu ujungnya, ya. Jadi dari bahasa Latin aja proximal dan distal, dekat dan jauh. Nah, arah mass flow-nya akan ke bawah sesuai dengan gravity. Nah, akan terjadi debris flow, grand flow, liquefied flow, dan turbidity currents biasanya di sana. Dan ini berbeda. Nah, kalau debris flow itu mirip kurang lebih lah dengan uh, runtuhan 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 debris yang mostly dipengaruhi oleh matrix strength. Kalau grain itu grainnya yang banyak yang jatuh. Kalau liquefied itu sudah mulai ada pengaruh dari fluidanya. Dan terakhir turbidity current ini terpengaruh oleh turbulence current gitu ya. Jadi ketika dia jatuh ke bawah, ini kan akan naik nih batuannya nih. Si maksudnya sedimennya. Jadi dia akan ada current. Jadi bayangin kalian numpain pasir ke dalam kolam gitu ya atau ke dalam ember kan pasir itu nggak langsung mengendap kan akan jadi asap dulu kan. Nah, asap itu yang disebut turbidity current itu. Jadi dia ke atas dulu tersorting. Nah, itu nanti akan jadi endapan
yang disebut sebagai sekuen Bauma. Nah, itu yang kita akan pelajari dan kita praktikumkan. Nah, ya, jadi sedimen gravity flow ini secara umum dari Middleton dan Hampton dibagi menjadi eh, 4 tipe ya. Jadi debris flow yang mostly dipengaruhi oleh kekuatan matrix, grain flow yang banyak grain interaction di sana, lalu fluidize sudah mulai ada pengaruh sedimen, lalu dan yang terakhir adalah turbidity currents yang dipengaruhi oleh turbulence, gitu ya. Nah, semuanya ini sebenarnya berhubungan, jadi tidak jarang yang terjadi satu persatu. Nah, ini hasil endapannya biasanya ya, yang debris flow ini pebbly mudstones, lalu ini menjadi proximal turbidite, distal turbidite untuk turbulence. Nah, ini hasil pengendapannya. Kalau grain flow itu seperti ini. Jadi dia mostly flat top, tidak ada grading, massive gitu. Jadi kayak seperti grainnya aja yang jatuh burst gitu ya, jatuh dari atas grade, grain flow. Nah, ini reverse grading. Jadi karena ada jatuhan yang kasarnya di atas. Jadi ya, reverse grading. Nah, kalau debris flow kan matrix ya, dipengaruhi oleh matrixnya. Yang mana itu tuh tidak biasanya poor sorting, jadi banyak sekali yang jatuh di sana kalau debris itu. Dari bahasanya debris kan, runtuhan debris atau ya runtuhan debris. Jadi semuanya jatuh, jurung, debris flow. Yang mana grain interaction-nya kurang, jadi dia tidak hanya butiran saja, tapi matrixnya juga ikut jatuh, grainnya juga ikut jatuh, semuanya. Jadi debris flow ini, tapi dia tidak dalam sampai fase yang turbidit current ya, tidak sampai fase yang membentuk turbidit current. Nah, ini baru yang unik nih, turbidit current dan fluidized flow. Nah, di fluidized flow ini akan banyak membentuk struktur-struktur sedimen seperti flame structures, load striation, groove. Itu apa nanti kita lihat ya, gradingnya sangat jelek sekali, ada distractor juga. Ini yang uh, dipengaruhi oleh fluida. Kalau turbidity current, nah ini unik. Jadi turbidity current ini akan membuat sebuah suksesi yang cukup jadi hasil turbidity current ini akan membuat suatu suksesi nanti yang disebut sebagai sequence Bowman. Ya. Nah, ini slope dia ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, mulai sampai ke bawah ini yang turbidity current biasanya banyak terjadi di sini. Di atas mungkin debris sama grain flow. Nah, pas di body sudah mulai five. Nah, di atas paling ujung dia udah turbidity current. Ini kepalanya jadi akan awal ya. Seperti oh ya, kita cuma bahas langsung nih. Istilah yang mungkin kalian harus pahami. Jadi ada beberapa jenis di sana tipe untuk gravity mass flow yang dipelajari ini. Nah, ini yang beberapa mungkin konseptual ya, konseptual dari gravity flow tadi, mulai dari low density, high density, di sini itu ya debris flow. Memang sangat cukup sulit gitu. Jadi gravity mass flow ini memang simple, teori dasarnya oh dia cuma longsoran, tapi nanti kalian akan lihat bahwa sangat sulit sekali mendeskripsikannya, sangat sulit sekali membedakannya dengan lapisan yang lain. Mencari reservoirnya sangat sulit sekali di bagian ya, gravity mass flow ini. Nah, ini masuk ke sequence Bauma. Jadi sequence Bauma ini adalah endapan yang akibat turbidity current. Ya, jadi balik lagi sedikit mungkin kita lihat bahwa kita punya hasil endapan dari grain flow yang kurang lebih mirip seperti ini ya. Ya, jadi satu grain yang sama mungkin kemungkinan besar ukurannya tidak akan beda jauh, massive, struktur sedimen sedikit, jadi ada reverse grading, jadi yang bawah yang kasar, kalau debris flow dia poor sorting. Nah, sekarang kita bahas yang turbidity current ini. Jadi hasil endapan dari gravity mass flow itu 4 ini nih secara umum ya. Nah, tetapi di turbidity current ini kita menemukan suatu pola yang sangat-sangat menarik. Jadi kalau kita menemukan pola ini yang disebut sebagai sequence Bauma, ini ya ada 5 pola ini, itu berarti dia
endapan turbidite. Berarti dia endapkan di laut dalam. Nah, apa 5 pola ini? Mungkin kalian kita akan pelajari ya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada yang ditanya? Jelaskah? Cukup jelaskah bahwa memang Jelas, Pak. oke, oke jelas ya. Nah, hasil dari endapan turbidite tadi akan menghasilkan yang namanya sequence Bauma, gitu ya. Bauma itu nama orang. Jadi Bauma itu yang menemukan bahwa kalau kita menemukan suatu struktur sedimen yang tersusun seperti ini, gitu ya, itu adalah ciri-ciri bahwa dia diendapkan secara turbidity current. Yang menjadi ciri-ciri bahwa dia diendapkan di lingkungan slope. Dia diendapkan di lingkungan laut dalam dan dia terbentuk akibat gravity mass flow, gitu ya. Nah, jadi ketika kita lihat batuannya, oh ini laut dalam nih. Nah, tetapi gitu ya, apa bagaimana saja gitu. Nah, jadi susunannya ada 5 ini nih. Yang pertama adalah graded bedding, ya. Lalu kita menemukan parallel lamination, lalu kita menemukan cross lamination di sini atau convoluted lamina. Lalu kita menemukan parallel lamination lagi, ya. Dan yang terakhir kita menemukan hemipelagic mark gitu di sana. Ini urutannya. Graded bedding itu apa? Ya, jadi graded bedding itu merupakan struktur sedimen yang dalam satu lapisan yang sama kita punya butiran yang semakin menghalus ke atas, butirannya semakin kecil ke atas. Reverse graded graded bedding. Nah, beda dengan tadi grain flow. Grain flow itu udah satu endapan ini dia reverse graded bedding. Jadi sesimpel oh semakin ke atas butirannya semakin kasar. Nah, sedangkan kalau di sini kita punya setelah graded bedding kita menemukan paralel laminasi nih. Kita punya laminasi yang paralel, lalu di atasnya ada cross lamination, endapan cross lamination. Lalu kita punya paralel lagi yang lebih halus dan kita punya mat hemipelagic mat yang tidak punya struktur sedimen. Jadi bagaimana pengendapan? Jadi karena turbidite ini awalnya di sini proksimal kan, tetap ke atas gitu ya. Jadi bayangkan itu dia terendapkan dulu nih, gitu ya teman-teman. Trak gitu. Nah, pasti yang kasar terendapkan dulu kan, dak, dak. Nah, lalu dia mulai ini nih, mulai naik gitu ya, das gitu kan. Karena pengaruh fluida, saat mulai turbidite, jadi terendapkan karena ini terendapkan dulu, lalu yang paralel dan cross lamination karena dia tertransport ya, tet, baru ke atas nih si ininya apa namanya hemipelagic matnya lalu terendapkan di atasnya gitu. Memang aduh susah ngebayanginnya ya, nanti kita lihat videonya. Nah, ini beberapa contoh sequence Bowma gitu ya. Secara langsung memang gampang nih melihat di sini gitu udah digambarin. Tapi kalau misalnya ini di batuan aslinya sesimpel ini nih, sesimpel batuan yang kalau misalnya kita tidak sadar ini naon gitu, ini apa? Nah, bisa dilihat kan di sini dengan skala 5 cm ini kita punya lapisan A, sequence Bowma A yang graded bending. Jadi bawahnya kasar, makin halus. Kita punya struktur sedimen paralel laminasi ini. Jadi laminasi paralel. Lalu kita punya cross lamination atau convoluted laminate di atasnya ini. Kita punya 3 sequence. Jadi tidak selalu semuanya ditemukan ya. Kita punya 3 sequence ini nih. Oh, berarti dia ada sequence Bowman nih yang besar. Ini juga ya. Nah, TB itu yang paralel, ini paralelnya. Lalu di atasnya TC-nya, yang convoluted laminate-nya, cross lamination-nya. Itu ini juga kalau gitu, ini yang TA-nya ya, ada graded bedding di sini. Yang bawahnya kasar, makin atas makin halus. Di atasnya ada paralel nih, walaupun nggak kelihatan. Nah, yang di bawah sequence Boma yang sebelumnya gitu ada TC, walaupun nggak kelihatan. Nah, ini hemipelagic matnya. Memang
sesulit itu kalau melihat di lapangan gitu. Ini apa gitu? Bagaimana kita tahu ini sequence Bowman gitu ya? Sepede apa kita bisa menjelaskan ini sequence Bowman? Nah, ini kan jelas nih. Kali ini yang enggak ini mungkin sedikit lebih gampang ya. Kita punya TC, TD-nya mungkin tidak terlalu terlihat, langsung punya TE ya, hemipelagic mark. Kita punya hemipelagic mark, kita punya TA nih, graded bleeding, gitu ya. Ini yang C langsung yang B gitu. Jadi sequence Bowman ini memang sering miskonsepsi juga gitu bahwa tidak selalu yang A B C D E itu harus mengurut gitu. Jadi bisa aja kayak gini C langsung E, bisa juga C langsung B gitu. Jadi ini paralel laminasi bawahnya yang convoluted gitu. Jadi memang endapan GMF ini secara teori simple banget. Oh iya, di endapan longsoran. Tapi kalau udah deskripsi, aduh setengah mati. Setengah mati sumpah. Jadi kita mencari reservoir di mana aja. Ini bagaimana itunya, endapannya, flow-nya bagaimana kalau bisa endapan seperti ini. Urutannya juga tidak pasti, ya. Nah, dan yang terakhir kita juga punya ada yang namanya soft sediment structure yang biasanya diendapkan akibat GMF juga, gitu ya. Jadi soft sedimentary structure ini adalah struktur sedimen yang langsung terbentuk ketika pengendapannya. Jadi bayangkan kita punya ini ya, kita punya longsoran yang gede banget, dep gitu kan jatuh. Sedimennya tuh kan akan langsung tertekan gitu kan di situ karena gravity dari atas. Nah, sehingga dia nanti akan membentuk yang namanya slump structure. Biasanya terjadi triggernya akibat gempa bumi ya. Jadi longsor itu kan mostly kalau di bawah laut terjadi akibat either earthquake atau memang udah lemah aja gitu ya itunya sedimennya udah terlalu banyak atau disebut overloading gitu ya. Tapi kalau overloading tidak sebanyak akibat earthquake gitu. Ya, itu yang disebut sebagai slump. Dan yang terakhir kita juga punya ada yang namanya soil marks, struktur sedimen, soft sediment structure yang terbentuk akibat adanya sisa-sisa dari butir gitu ya, as a result of turbulence in the water causing erosion. Jadi soil marks atau tool marks gitu ya, merupakan endapan bentuk akibat air gitu. Jadi akibat turbulensi. Tapi seakan-akan dia tuh terbentuk akibat water flow, ya. Sorry, seakan-akan terbentuk akibat objek gitu, ya. Jadi kalau misalnya sour marks ini ya, dia tuh result of turbulence in the water, gitu ya. Jadi airnya menyebabkan erosi, yang disebut scour marks. Kalau tool marks itu akibat objek yang dibawa oleh water flow. Nah, itu beberapa sedimentary structure gitu. Nah, flood cast, sour marks, tool marks itu biasanya terjadi pas liquefied flow, ya. Tak, tak, dia terimpresi beberapa ini. Nah, ini kan beberapa struktur sedimen dish, rip up class, tool marks, scour marks. Ini itu yang terjadi ketika adanya liquefied flow yang membuat butir-butiran itu langsung berbentuk seperti ini dari awal nih. Jadi kenapa disebut soft sediment? Karena dia emang dari awal kayak gini bentuknya pas dia masih sedimen. Terus tetap seperti ini nih sampai dia jadi batuan. Tuh ya. Nah, ini ada load case dia ini ada flame structure ini tandanya memang kemungkinan besar dan diendapkan di gravity mass flow. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita yang bottom traction dan suspension seperti kemarin, biasanya sedimentary structure-nya itu terjadi setelah pengendapan satu persatu. Sedangkan ini seakan-akan nih sedimen ini nekan sampai batuannya tuh bisa kayak gini nih, gitu, load, gitu, terload. Gitu. Karena ya dia sedimen yang sangat banyak di sana dalam waktu yang sangat singkat. Nah, oke. Nah, ini tugas kalian ini ya, praktikum kalian ini mendeskripsikan ini nih, mendeskripsikan ini nih apa ya? Apa ini slam kah? Apa ini scour marks kah? Apa ini flood cast lah? Atau ini endapan yang apa gitu ya? Nah, ini kan saya kasih contoh nih di sini.
kita punya sesuatu yang mirip, gitu ya. Kita punya sesuatu yang mirip, ya. Kita punya sesuatu yang mirip, tapi skalanya jauh berbeda, oke? Skalanya jauh berbeda. Yang ini skala pena, yang ini skala orang nih, besar banget. Nah, ini apa? Gitu ya. Ini tuh apa? Kalian harus simpelnya kalian tuliskan ini tuh apa? Ini misal SLAM atau apa gitu. Dia terbentuk akibat apa? Dia termasuk apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga nih. Ini kan besar juga nih apa ini SLAM atau apa gitu. Kalau ini apa gitu ya. Kalian coba deskripsikan. Lalu juga kita punya produk dari sedimen gravity flow gitu ya. Nah, yang ini misalnya ini terbentuk akibat turbidite atau debris gitu ya. Kalau misalnya kalian terbentuk akibat turbidite, kalian tulis ini sebut terbentuk akibat turbidite, itu berarti kan ada sequence Bowman. Nah, sequence Bowman-nya apa gitu ya. Nanti mungkin saya kasih contoh satu ya yang udah dikerjakan mungkin oleh senior kalian dulu biar lebih kebayang. Soft set hasilnya. Nah, ini oke tapi nah ini mungkin contoh yang agak oke lah ya. Oke, kita lihat. Nah, nah, ini. Nah, saya coba ganti share screen. Oke, coba pindahin ke sini. Nah, jadi misal kita punya ini beberapa contohnya ya. Ini jangan dilihat namanya. Aduh, kelihatan namanya. Ini belum tentu benar ya, jadi ya. Nah, jadi misalnya kita punya endapan yang satunya dulu. Saya nanti kasih gambarnya, saya kasih PPT-nya sekalian lah, sekalian kalian baca materinya. Nah, kita coba lihat yang dulu ya. Nah, jadi kita punya endapan ini. Misal ini dideskripsikan oleh beliau sebagai merupakan jenis endapan GMF turbidite di mana suatu sedimen terendapkan di bentuk oleh. Nah, ada apa aja nih di sini? Mekanisme pembentukannya apa? Struktur sedimen yang ditemukan apa aja? Nah, ini kan salah kan? Kenapa kalau disebut turbidite berarti kan ada sequence Bauma di situ. Nah, berarti struktur sedimennya apa sequence Bauma? Ada TB, ada TC, ada TD misalnya. TB itu apa, TC itu apa, TD itu apa gitu. Betul nggak ini TC? Ada convoluted nggak di sini? Gitu kan. Betul nggak ini paralel? Gitu. Itu yang harus kalian deskripsikan. Nah, misal ini dianggap debris. Gitu. Kalau debris ya nggak usah ada TA dan TB gitu ya. Nggak perlu sequence bomba, endapan debris flow, ciri-cirinya bagaimana. Terus, nah misal jenis endapan apa, ini debris atau apa. Nah itu ada apa yang kalian temukan di sana ini ada apa gini, ada load case kah, ada atau, nah ini udah bener sih load case gitu ya. Nah mekanisme pembentukannya kalian tulis gitu. Nah, ini juga nih. Dengan skala seperti ini, apakah benar ini ada sequence Boma gitu. Jadi sequence Boma itu skalanya nggak sebesar ini ya. Jadi tadi ada yang namanya SLAM, ada yang namanya convolute, ada yang itu. Nanti PPT saya share. Kalian coba baca-baca lagi sambil tanya gitu ya. Sambil buat praktikumnya. Jadi nanti, karena kalau teori saja nggak kebayang, saya juga jujur pas pertama kali lihat GMF ini apa sih gitu ya. Kayak, apa sih convolute. Tapi pas udah ngerjain, kebayang. Terus nanti pas praktikum dikerjakan, ditanya, dicari di research Google gitu ya, di AI kalau sekarang dulu belum ada AI,
ditanya, oh ini, oh gitu loh. Nanti akan lebih ngerti, pasti. Nah, nanti kita coba lihat. Jadi materinya memang seperti itu ya. GMF itu secara materi simple banget. Oh ini GMF terbentuk akibat ini. Gravity, slope, dan mix of detritus. Oh jenisnya ada debris, grain, ini. Oh ada sequence Bohma. Cuma 3 poin besar itu aja sebenarnya materi hari ini. Tapi pas mengerjakan, ini apa? Ini debris flow atau ini grain flow? Oh ini turbidat kah? Nah turbidat itu bagaimana? Terus sequence Bowman-nya ini apa? Struktur sedimen apa? Gitu. Nah itu yang kalian coba pelajari ya. Jadi saya share ininya, saya share slide-nya ya di chat Zoom. Nanti kalian kerjakan yang terakhir itu, kumpulnya boleh saya kasih sehari lah ya, sehari sampai jam 6 besok gitu, sampai malam besok jam 6 lah ya besok jam 6 sampai jam 6. Kalian maunya kapan? Jam 6 atau jam 12 besok? Jam 6 Pak. Wah, itu. Besok lah ya jam 6 ya. Jam 6 besok. Ya Jadi Pak. malam ini ya, jadi malam ini kerjakan. Tapi sekarang kita buka sesi dulu nih. Nanti kalian ngerjakan. Kita tanya jawab gitu. Bagusnya itu kayak gitu. Jadi saya masih menunggu nih kalian tanya aja jangan malu-malu. Biar kalau ada diskusi, oh kebayang oh ya dikurangnya di sini kita dalamin lagi kita cari materi kita ini gitu. Kalau kayak gini kan saya anggap oh ini udah ngerti semua gitu. Jadi ya udah mau mau bahas apa mendalami apa lagi kalau itu. Jadi tolong tanya nanti takutnya kayak kayak yang deskripsi batuan tuh. Oke paham ngerti tapi ternyata pas deskripsi evaporit malah deskripsi jadi batuan beku gitu kan ya sayang sekali lah seperti itu. Jadi tolong 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 saja kita open open discussion ya. Jadi saya share PPT-nya dulu ini. Saya share PPT-nya. Bentar saya share dulu. Nih kalian buka. Jadi tugasnya itu tadi yang ini mulai dari nanti ini ya saya share ya PPT-nya. Jadi saya share bentar, bentar ini. Chat. Lu nggak bisa share your computer kan sekarang di chat Zoom. File your computer. Oh, nggak bisa. Jadi saya share di grup WA aja ya. Oke. Ini grup saya share PPT tadi. Nah, tolong kerjakan dari slide 27 sampai akhir ya. Nah, kita buka open discussion. Saya harapkan ya banyak pertanyaan dari kalian. Jadi tapi sambil kalian ngerjakan mungkin saya akan nge-share beberapa sesuatu gitu ya agar kalian lebih jelas gitu ya. Oke, tolong kerjakan tugas mulai dari slide 27. Hasilnya dalam bentuk PDF yang ditemukan Oke, ini lagi uploading.
sembari uploading ya, mungkin saya mau share beberapa hal tentang 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 ini beberapa struktur sedimen ya yang mungkin biar kalian lebih kebayang. Untuk PPT ini udah keser belum kah? Oh belum ya, belum belum. Di grup WA karena di Zoom saya nggak tahu tiba-tiba kok nggak bisa gitu. Oke, udah share di grup. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. oke ya. Ada pertanyaan dulu kah? Saya mau share sesuatu ya. Ada pertanyaan dulu di PPT-nya. Jadi dari slide 27 dibuat seperti yang contoh tadi ya. Masih ingat kan tadi contohnya? Ya itu yang contoh tadi itu bukan berarti jawabannya benar ya. Tapi menurut saya udah oke lah cara-cara penyampaiannya mungkin deskripsinya lebih diperbaiki gitu. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini tadi ya, yang angkatan berapa ini? 2021, 4 tahun yang lalu ya berarti ya. Iya, 4 tahun yang lalu, udah lama banget. Iya, nggak terasa ya. Ya, ini udah ya beberapa contoh dari, nah ini nih. Jadi dikasih ini apa deskripsi, tapi ini banyak yang salah ya, masih banyak sekali yang salah. Tapi penyampaiannya kayak gini udah bagus, dikasih garis batasnya, ada ininya, penjelasan dan juga oke. Maksudnya penjelasan oke, formatnya ya, bukan isinya. Isinya salah, masih banyak yang salah. Nah, saya harapkan kalian banyak yang lebih baik lah. Saya akan checklist lah, mungkin kekurangannya di mana saja kan dari kalian ini. Mostly, kalau dari itu sih, dari sementara ya, sementara ini, kalau dari kalian ini untuk batuan sedimen, deskripsi udah oke. Untuk silisi plastik, kalau untuk kimiawi masih kurang, nanti kita dalamin di sana. Nah, GMF ini kita lihat nanti gimana hasilnya, mana yang perlu kita dalamin. Untuk mekanisme transport, nah itu mekanisme transport gak ada praktikumnya ya, sayangnya yang itu nanti langsung dilihat di ujian aja, tapi kita coba review-review dikit ya, diagram Hillstrom. Nanti kan kita review minggu depan, nanti minggu depannya kita ujian UTS. Jadi UTS-nya nanti karena sekarang ChatGPT sangat GG gitu ya, sangat pintar sekali. Nanti kalau deskripsi gambar GPT masih noob ya. Jadi harusnya kalian lebih mengandalkan diri kalian sendiri. Oke, jadi mungkin nanti soalnya 6 7 soal gitu, deskripsi batuan, deskripsi eh, endapan GMF.
nanti ada diagram Hullstrom, kalian jelasin kalau titik di sini itunya apa, lalu stratigrafi itu bagaimana, hukum-hukum steno teraplikasikan di sana. Jadi nanti ujiannya nggak sesimpel hukum steno apa saja, wah itu gampang banget langsung AI hukum steno, wah tuh langsung cet tinggal copy paste kan. Nah, enggak, ini nanti nanti ada gambar aplikasi hukum steno di gambar ini itu bagaimana. Nah, itu yang agak-agak high level dikit ya, karena zaman sekarang itu saya juga kadang pakai chat GPT, wah ini GG banget, bener banget itu. Tapi dipakai untuk belajar kalian akan jadi GG gitu sebenarnya ya, kalau dibaca sih, kalau nggak copy paste. Ya tiap hari juga sih bang. Cuman ya jangan tugas pakai GPT kelihatan karena saya tiap hari pakai, jadi saya tahu lah kalau 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 pakai GPT. Strip 2 ada khasnya lah, khas GPT. Kalau ngupload gambar, gambarnya jadi berubah. Nah, itu sayang tuh kalau udah chat GPT kan, karena saya sering pakai. Nanti nilainya kalau praktikum itu langsung nol lah gitu. Karena gampang banget, tinggal copy paste 5 detik jadi gitu. Nah, itu sayang nilainya. Kalau kecuali kalian pinter betul lah paraphrase atau mengubah GPT, ya itu jadinya kan effort kan, akhirnya kalian effort gitu mengubah jadi belajar gitu. Tapi kalau bisa jangan. Tapi tidak bisa dipungkiri sih teman sekarang sih. Oke, nah itu ada yang mau ditanya dulu. Jadi ini kurang lebih dibikin kayak gini. Dari slide 27 sampai itu semua gambarnya ya. Semua gambarnya dideskripsikan kayak gini kurang lebih. Nanti deadline-nya besok, saya kirim G-form-nya besok ya. Nah, sebelum itu saya mungkin mau nge-share beberapa hal ya. Jadi biar kalian deskripsinya lebih bagus. Tapi tolong kalau misalnya ada yang nggak paham, tolong tanya aja. Jadi kita dalamin di sana. Nah, jadi saya tuh pengen nunjukin yang tadi namanya graded bedding. Jadi graded bedding itu kita punya satu lapisan yang sama, tapi butirannya semakin ke atas itu semakin halus. Jadi butirannya besar-besar nih, makin ke atas makin halus nih. Nah, kalau reverse graded bedding itu terjadi kebalikannya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini dan seperti ini? Ya, karena kalau graded bedding pada pengendapan yang turbidite gitu ya, yang proksimal umumnya itu kan dia ya yang terendapkan kasarnya dulu kan di bawah gitu, baru ke atas. Nah, kalau reverse graded bedding ini karena endapannya itu misalnya debris flow, longsor gitu kan. Nah, yang makin ke ujung gitu kan. Berarti kan dia dia halus nih, terus endapkan lagi gitu. Gitu. Nah, itu dia makin kasar ke atas. Jadi endapan reverse graded bedding ini merupakan contoh endapan grain flow ya, grain flow. Nah, kalau yang tadi kan kita punya graded bedding tuh di sequence Bowman TA. Nah, itu yang bentukannya tuh kayak gini gitu. Nah, apa bedanya dengan finding upward, coarsening upward gitu. Nah, ini akan kita praktikumkan juga ya. Jadi cukup banyak apa biar kalian kerja keras. Nah, jadi nanti kita punya lapisan. Kalau lapisannya berbeda, ke atas makin halus, ya itu disebut finding upward. Kalau misalnya kebalikannya coarsening upward. Nah, apa bedanya dengan graded bedding? Kalau graded bedding itu dia dalam satu lapisan yang sama. Jadi dia tidak ada kayak pemisah gitu seperti ini. Nah, apa sih beda pemisah? Biasanya ini skala juga sih, kalau skalanya eh, lapisannya tinggi gitu ya, ya itu akan mostly masuk ke sini gitu. Karena dia bukan satu lapisan yang sama. Nah, dan lapisan itu juga gitu ya, satu lapisan, suksesi lapisan ini dia juga tuh bisa semakin ke atas semakin menebal, dalam artian satu lapisannya makin ke atas makin tebal, bisa juga makin ke atas makin tipis. Itu disebut thickening upward. Kalau yang ini disebut thinning upward. Nah, itu nanti akan ada jadi siapa pengaruhnya ya. Kalau secara litologi memang gampang, tapi nanti itu kalian itu nggak belajar di sana, tapi nanti korelasi data sumur ini nanti ke atas makin halus kan, makin tipis kan. Nah, itu yang nanti kalian akan pelajari, gitu ya. Tuh, itu beberapa susah demand. Ini lebih ke sequence stratigraphy sih. Nanti lah kita belajar ini setelah UTS.
Oke. Ya, saya buka sesi ini sambil kalau ada yang mau bertanya ya, sampai 14.30 gitu. Mungkin saya nanti kepikiran nge-share beberapa something gitu kalau kalian gak ada yang nanya biar hasilnya bagus. Tapi tolong kerjakan aja mulai dari sekarang mentang-mentang deadline-nya besok. Jangan ditunda nanti malam ngerjain ada yang ngerjain sih copy aja jangan gitu ya. Nah, mulailah aja dikerjain dari sekarang. Nanti malamnya bisa diskusi sama yang lain gitu atau sekarang nih kerjain. Jadi kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan. Sejauh ini aman kah untuk ininya, untuk tugasnya? Maksudnya pengerjaannya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Teknis pengerjaan? Halo? Teknis pengerjaan tugasnya aman nggak? Pak. Aman ya? Paham ya? Iya, Pak. Oke. Tolong. Pak, izin Pak, Ya, ya. Apa tuh? mau menanyakan untuk teknik pengerjaannya sekali lagi Pak, boleh jelaskan sekali lagi? Sorry, tadi suaranya ini apa? Gema-gema. Jelaskan sekali lagi apa tuh? Untuk teknik pengerjaannya Pak, Oh, ya. Jadi nanti misalnya kayak gini aja ya. Saya coba demonstrasikan ya. Jadi kita punya anu nih, kita punya wait. Nah ini ya. Nah, misal kita punya ini nih. Kelihatan kan ya PPT saya? Nah, kita punya gambar ini nih. Saya misalnya mau deskripsikan yang bisa kepecet apa nih? Loh, 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 loh. Nah, saya pengen deskripsikan misalnya yang ini nih, ya. Tinggal ini aja, copy aja gambarnya, duplicate. Ini nanti ini nanti ituin, di crop aja gitu ya, di crop, ya. Nah, nice. Di crop di sini, ambil aja gambar ini satu gitu ya. Ambil lah tuh ya. Set, set, gitu ya. Ambil sini. Nah, lalu dari gambar ini kalian lihat nih ada seperti ada perbedaan kan ya? Seperti ada perbedaan kan di tiap lapisannya gitu. Nah, tinggal kalian garisin dulu nih, dilapisin. Kalau saya biasa garisin dulu nih kayaknya ada perbedaan di sini. Set. Nah, gitu ya. Juga garis. Nah, nah gitu ya. Set. Kita terangin, garisnya tembelin. Nah, ini kan seperti ada batas nih ya kan? Bawah dengan atas kan? Lalu batasin dulu nih mana yang kira-kira beda nih? Oh, ini katanya beda nih sepertinya. Nah, gitu ya. Ah, oh ini kayaknya beda lagi nih atas ini. Nah, atau bahkan di sini nih beda nih ternyata nih mungkin menurut kalian. Sini lagi. Ini dengan atasnya batasin lagi. Nah, lalu kalian taruh nih ini sebenarnya apa nih? Deskripsikan dulu gitu. Jadi deskripsi misalnya, ya. Gambar di samping menunjukkan apa? Menunjukkan endapan misalnya apa? Misalnya turbidit current atau simpelnya gini, misal simpelnya endapan massa gravitasi atau endapan gravity nah, endapan gravity mass flow misalnya. Endapan gravity mass flow ya dengan tipe pengendapan apa misalnya tipe pengendapan
turbidity current, gitu ya. Nah, turbidity current itu apa? Kalian harus jelasin. Yang mana turbidity current adalah lalala gitu. Turbidity current adalah pengendapan GMF, misalnya bla 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 bla. Nah, pada turbidity current, gitu, misalnya, pada turbidity current dicirikan endapan turbidity current gitu ya, misalnya endapan turbidity current dicirikan oleh sekuen Boma, ya, sekuen Boma. Sekuen Boma apa misalnya? Nah, ini nggak harus tiap slide gini ya, maksudnya tinggal copy aja gitu kalau misalnya udah ada satu yang eh, mirip kalau deskripsi di atas gitu. Nah, sequence BOMA itu apa aja gitu. Sequence BOMA pada gambar di samping gitu ya. Menurut kalian, ini belum tentu sequence BOMA ya. Pada gambar di samping terdapat sequence BOMA, yaitu apa aja yang kalian deskripsikan. Endapan TA sama apa misalnya. TA yang misalnya grading, TB, parallel lamination misalnya, dan TC misalnya. Kalian lihat aja bebas. Nggak harus sama dengan ini. Kontrol lamination. Atau di atasnya kalian anggap apa tuh, dan TD juga ketemu, dan TD. Nah, kalian taruh nih di sini juga nih. Ini apa misalnya? Oh, ini sepertinya menurut kalian nih. Oh, ini sepertinya TA nih. Saya TA, TA, kurung kurung misalnya apa? Jadi atau TA aja cukup menurut kalian. Ini belajar kalian cara menyampaikan sesuatu juga. Ini mungkin, oh ini paralel nih, oh ini TB misalnya. Oh ini misalnya TC. Oh ini misalnya ada yang nganggap mungkin ini TC juga dua-duanya. Atau ada yang mungkin nganggap ini MISA gitu, TD misalnya. Lalu di atasnya apa? Di atasnya apa? Mungkin TA lagi, atau ternyata menurut kalian itu TE gitu. Bebas mungkin TA lagi gitu. Nah, jelaskan pada itu yang dapat ini gitu ya. Oke, sebenarnya simpel sih, seperti itu aja gitu. Jadi ini pengendapan bla 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 gitu. Mekanisme pengendapan gitu ya. Pengendapan dengan mekanisme pengendap tipe atau mekanisme pengendapan gitu, adalah apa misalnya. Itu aja. Nah, kalau misalnya gambar yang lain, misalnya yang Pak ini izin nih. bertanya Pak. Oh iya, oke, boleh bang. Iya, kenapa? Gimana? Siapa tadi yang nanya? Pak izin bertanya Pak. Iya, boleh boleh. Eh, itu deskripsinya berisi penjelasan, maksudnya dari gambar di samping itu kayak ada istilah-istilahnya terus dijelaskan ya Pak. Iya, jadi ini aja simpelnya nih. Misalnya kalian sebutkan ini sebagai turbidity current. Kalian jelasin aja sedikit, sekalian belajar juga buat ujian kan. Turbidity current itu apa gitu. Ya, turbidity current itu apa? Kayak gambar, ya menurut gambar di samping, kalau ini turbidity current menurut kalian, ya jelaskan turbidity current. Ada apa aja gitu ya. Ada sequence Boma kan. Ya udah gitu aja simpel. Dicirikan oleh sequence Boma misalnya. Padahal kan terus sequence Boma ada apa aja. Itu aja simpel seperti itu. Siapa tadi namanya? Jadi Ya harus Pak, terima kasih Pak. ya, thank you Bang. Nah, harus sesuai dengan gambarnya ya. Jadi misalnya ini nih, saya mau deskripsi yang ini misalnya. Ini kan skalanya gila nih, gede banget nih.
benerkah skala sequence Bowman sebesar ini gitu. Nah, misalnya menurut saya nih, aduh, ini menurut saya bukan endapan sequence Bowman, ini selam nih gitu ya. Gambar di samping menunjukkan apa misalnya? Endapan selam. Nah, endapan selam itu apa? Endapan selam adalah, sekarang kalian belajar juga ya, adalah bla 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 gitu. Adalah titik-titik gitu. Endapan selam. Karena apa dulu? Karena bla 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 menurut kalian. Endapan selam adalah apa misalnya? Udah gitu aja simpel kalau misal nggak ada sequence Bowman misalnya. Misal kalian bisa tambahin lagi endapan selam dapat di trigger oleh apa gitu ya tadi endapan selam nih. Nih kan small slam structure gitu. Vertical shear stress disebabkan oleh earthquake gitu ya, driving force gravitational. Nah, kalian di sini itulah tugasnya kuliah lebih mandiri kan, apalagi zaman sekarang kan. Tinggal mungkin tanya aja di AI atau cari di Google jurnal lebih baik gitu ya, atau cari di buku Nichols gitu lebih baik lagi gitu. Nanti pendapat Islam ini apa gitu, bla 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 bla, gitu. Di jadi kalian sekalian ngerjain ini sekalian belajar lagi gitu kan. Oh ini karena mau ujian juga kan. Oh selama ini ternyata. Jadi enggak yang 5 meter kayak gini kalian anggap anggap sequence Bowman misalnya. Ini selam banget nih. Jadi kayak dia diendapkan langsung jadi massa yang sangat besar bruk jatuh jadi dia tuh terbentuk langsung seperti ini nih. Jadi kayak bentukannya tuh gimana ya? Kayak kue yang masih basah gitu, masih masih tek gitu, kayak dorong, kayak hancur-hancuran. Nah itu ya. Nah kalau misalnya ada yang menurut kalian itu debris flow, menurut kalian itu endapan grain flow, jadi nggak semuanya ini harus sequence Bowman ya, nggak harus semuanya itu TATBTC ya. Bisa jadi kalau misalnya ini nih, yang gambar yang ini, bisa jadi ini bukan sequence Bowman. Bisa jadi gambar yang paling kiri atas ini debris flow aja. Jadi kalian jelasin ini sebagai debris flow gitu. Jadi tiap orang beda-beda gitu ya, pasti akan beda-beda gitu. Mungkin saya sama kalian bisa jadi benar kalian ternyata gitu kan. Kalau ternyata gitu. Makanya sebenarnya simple di sedimentologi ini. Ketika kalian mendeskripsikan sesuatu, bisa jadi berbeda dengan orang lain. Pasti itu. Apalagi nanti udah di perusahaan, wah, akan banyak sekali perbedaan pendapat. Tetapi siapa yang paling bisa nge-backing pendapatnya itu yang baik gitu. Misal menurut saya ini sequence Bowman nih karena berdasarkan bla 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 paper ini. Ini tuh kayak gini. Ini tuh ini backingannya ini. Terus yang lain ngomong, ya saya sih feeling aja ya. Pasti kita akan lebih percaya yang ada backingan. Nah, itu yang kalian harus coba pelajari di situ. Jadi kalau ada gambar ini, ya itu deskripsinya apa gitu ya. Pendapatnya apa basicnya menurut kalian kenapa? Ya sebenarnya pas praktikum pertama kan udah bagus tuh. Kalian udah deskripsi, kalian tahu batuannya. Tapi kalau sekarang kalian harus lihat ini batu ini, tapi disebabkan oleh apa lagi? Karena kalau pertama kan kita cuma deskripsi saja. Kalau ini kan kita udah masuk materi, mekanisme gitu-gitu. Nah, itu biasanya kalau begini mekanismenya apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi kayak gini ya kurang lebih penyampaiannya bisa kalian percantik, bisa kalian perbaiki lebih baik gitu. Saya sih ngelihat deskripsi kalian tuh udah bagus-bagus sekali gitu ya, udah bagus, tinggal nama batuannya aja kadang masih salah. Jadi saya percaya diri sekali bahwa hasilnya ini akan bagus, akan paling bagus lah mungkin dibanding cutting-cutting kalian gitu. Jadi tolong dikerjakan dengan baik aja ya, karena kalau kalian makin terus-terusan bagus gitu ya, praktikum dari ini ujian juga bagus, aman lah harusnya nilai. Tapi diharapkan jangan bagus karena bagus aja gitu, tapi ngerti banget gitu. Jadi akan kepake terus ilmunya. Oke. Tadi siapa tadi yang minta penjelasan bagaimana pengerjaannya? Apakah ini udah cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Calvin ya kalau nggak salah tadi. Calvin Izin Pak, ya ya. Gimana Pak gimana? mau, Aman kan? mau tanya itu untuk jumlah
struktur sedimennya itu mau berapa atau dari PPT-nya itu ambil semua atau beberapa saja Pak atau bagaimana Pak? Oke. Nah, saya balikin ke kalian nih. Kebanyakan nggak bagi kalian nih? Berapa kalau semuanya nih? Satu, dua, tiga, tiga. Kalau tadi tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13. Kebanyakan nggak menurut kalian tuh? Banyak, Pak. Banyak Pak, banyak. Pak. Itu tuh harus Banyak, Pak. kalian itu tuh. Nah, ya udah ya karena kebanyakan kita cut aja ya beberapa ya. Jadi yang gambar ini ya, yang slide yang ini yang gambar ini tuh enggak ya. Jadi kita delete aja ya. Jadi sama slide yang nah ini bagus ini jangan yang ini harus kalian deskripsikan ya. Ini ya, yang ini yang slide aduh lupa nomor berapa tuh. 28 ambil gambar kiri aja ya. Ini tiga-tiganya sama ini tiga-tiganya. Ya cuman dikit ya. Saya SS aja deh ke ini deh biar jelas ya. Ke grup Ya ya. Pak. Jadi cuman 10 gambar. Jadi udah dikat berapa tuh? Seperempat lah, lumayan lah ya. Cepet ini deskripsi harusnya pakai slide ya, jadi nggak apa-apa lah nggak usah pakai. Saya percaya aja lah kalian bisa ambil sendiri. Nggak harus pakai pena terus lah, capek nanti kalian. Ini satu ya. Ini yang pertamanya dikerjakan ini. Terus yang ini. Yang ini. Ini udah dikit loh. Setting kalian lebih banyak ya. Ini. Terus yang Wih, ya Wi, kenapa Wi? Yang ini. Yang ini sama yang ini ya. Nah, yang ini dua aja deh kalian deh. Saya cut lagi dah. Nah, yang ini dua aja nah. Biar enggak semuanya nah. Ya. Jadi ada berapa gambar tuh? Cuman tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 doang loh dari 13 udah ke cut 5 tuh. Kayak gitu harusnya berani bertanya tuh. Gampang-gampang aja buat kalian harus di cut-cut. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup kah ini? Kurang Jelas, banyak kah? Pak. Oke, nah Pak, tadi saya mau pengerjaannya bertanya, seperti Pak. itu. Oke, boleh. Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya. Langsung aja. Pak, apakah bisa deadline tugasnya dikumpulkan hari Jumat, Pak? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa Bisa hari, dead kenapa hari Jumat? Janganlah kelamaan dong hari Jumat. Kecuali misal, oh besok ada ini, lah. Udah deh ini aja deh, hari Kamis. Hari Jumat ya, hari Jumat tapi jam 12.00. Jadi Kamis 2359 terakhir. Jadi sebelum hari Jumat ya, sebelum hari Jumat. Jadi deadline-nya nggak besok sore deh. Jadi Kamis malam. Jadi sebelum hari Jumat kalian harus kumpulin ya. Oke, boleh, Pak. Terima boleh kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Nah, tapi sebenarnya kita ini kan ada 2 minggu ya kekat itu. Waktu itu saya lagi tiba-tiba keluar kota, terus sama yang minggu kemarin ada wisuda nih. Jadi kayak sebenarnya ada harusnya udah ujian nih minggu depan tuh. Jadi, tapi saya yakin nggak akan keburu kalau menurut saya. Nanti saya diskusin lah kalau butuh waktu pengganti biar ujiannya lebih cepat gitu.
Tapi saya yakin kalian nggak akan mau ujian cepet-cepet, pasti maunya lebih lama. Ya, ya minggu depan kita review materi dan materi dikit. Minggu depannya kemungkinan besar gitu ya. Jadi 2 minggu lagi UTS siap-siap aja. Materinya harusnya yang kalian sudah praktikumkan, kalian sudah pelajari. Jadi saya harapkan nilainya udah besar. Oke, jadi Kamis, deadline ini Kamis, G-form-nya nanti seperti biasa ya. Biasa Jo ngingetin G-form. Nanti saya kirim di grup. Oke. Baik, Pak. Oke. Kalau ada yang masih nggak jelas, tanyain aja. Tanyain materi juga nggak apa-apa kok. Oke, jelas ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, kalau jelas silakan dikerjakan. Kalau bisa langsung. Ya, sudah, Pak Dio. Pak. Nah, kalau Baik, Pak. ada pertanyaan, langsung PC aja nggak apa-apa. Kalau misalnya, dia nggak usah malu-malu lah, PC aja nanti saya jawab lah. Kalau misalnya pengen nanya lewat Joe, kalau ada pertanyaan, tanya lewat Joe. Kalau misalnya males ngechat, langsung tanya Joe aja, nanti Joe kan yang nyampein ya. Nanti saya jawab. Oke, oke, selamat mengerjakan. Itu aja catatan dari saya. Kalau ada yang nanya, tanya aja gitu loh. Jadi jangan kayak kemarin. Harusnya coba kalian kemarin nanya gitu. Ini mungkin nggak Pak, hasilnya batuan apa evaporit itu kalian deskripsikan sebagai apa, batuan beku apa gitu, saya lupa. Nah itu langsung saya bisa ngobrol gitu, langsung saya kasih tahu kan, ini evaporit kemungkinan besar either anhydrite atau gypsum atau ini nggak mungkin ini ya. Nah jadi kalian langsung bener kan. Nah kemarin kalian diem-diem wae. Nanti ini tanya-tanya aja ya, tanya-tanya aja, tanya-tanya aja kalau ada pertanyaan. Sekarang juga kalau ada pertanyaan, tanya-tanya aja. Kalau misal tidak ada, selamat mengerjakan. Kita akan bertemu minggu depan untuk review materi dan minggu depan lagi UTS. Jadi siap-siap aja. Jadi selamat mengerjakan. Tolong dikumpulkan besok dalam format PDF ya, seperti biasa di form. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita close Zoom. Selamat mengerjakannya semuanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, thank you. Oh ya, Makasih, Demon. Pak. Oke, ya, ya. Makasih, Pak. Oke, saya live ya.